Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, jumpa lagi bersama saya, Suburdani, jurnalis Harian Serambi Indonesia. Dalam podcast Harian Serambi Indonesia ataupun bincang santai dengan berbagai tokoh, berbagai pejabat publik, dan sosok yang setiap minggu dihadirkan oleh Serambi Indonesia. Nah, kali ini pendengar Serambi FM dan juga para netizen di fanspage kanal Facebook serambinews.com, kita kehadiran narasumber, yaitu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 LL Dikti, Bapak Profesor Dr. Faisal SH MHum. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa menyapa dulu nih, Prof, teman-teman di kanal fanspage serambinews.com dan juga di Radio Serambi FM. Assalamualaikum pendengar Radio Serambi FM, kanal serambi.com. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita sehat semua, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita semua jaga protokol kesehatan. Benar. Ibadah jangan lupa, doa jangan lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita selalu dalam. Baik, terima kasih Profesor. Alhamdulillah ya teman-teman semua, bincang podcast hari ini kita akan berbicara sedikit persoalan dunia akademisi atau dunia akademik di tengah pandemi. Seperti kita tahu ya, LL Dikti ini adalah lembaga layanan pendidikan tinggi yang membawahi hampir semua PTS ya yang ada di Aceh. Dan kita mengambil tema kali ini menjaga kualitas PTS di tengah pandemi COVID-19. Tentunya kita akan mendengarkan nanti beberapa hal dari Profesor terkait apa upaya ataupun langkah-langkah LL Dikti Wilayah 13 dalam di masa pandemi ini. Nah, Profesor, sebelumnya kita ingin menanyakan ini, LL Dikti sebenarnya peran LL Dikti sejauh ini seperti apa sih, Prof? Ya. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dulu namanya Koperteis ya. Koordinasi Wilayah 13. Koperteis, bukan Koperteis. Kalau Koperteis perguruan tinggi Islam ya. Oh iya. Koperteis kemudian berubah nama menjadi tahun 2018 menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LL Dikti Wilayah 13 ada sekarang 15 LL Dikti seluruh Indonesia. Yang pertama di Medan, Padang, Jakarta, nomor 3 Jakarta, nomor 4 Bandung, 5 Jogja, 6 Semarang, 7 Surabaya, 8 Bali, 9 Makassar, 11 Banjarmasin, ya. 12 Ambon, 13 Aceh, 14 Papua, 15 NTT Kupang. Itu fungsinya adalah Halo, Prof? Keluar ya? Putus jaringan. Ya, Syederalun kami mohon maaf ada sedikit. Halo, Prof? Ya. Ya, jaringannya mungkin. Saya lanjutkan ya. Ya. Fungsi LL Dikti adalah sebagai, kalau dulu ketika dibentuk pada berubah nama 2018,
sebagai satuan kerja dari Kementerian Kemenriset ya, Ristek Riset dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi. Ya, sekarang di bawah Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Dirjen Pendidikan Tinggi. Dirjen. Jadi sekarang Dikti itu ada 2 dirjen, yang pertama karena sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan akademik. Nah, di Dirjen Kemendikbud itu ada di organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 2 dirjen. Setelah bergabungnya kembali Kemenristek Dikti ke Kemendikbud, pendidikan tinggi sebagai dirjen nama, ya, pada saat awal dulu, ya. Kemudian ada dirjen baru, namanya Dirjen Vokasi dan Profesi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Profesi, yang juga memberi menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi, yang juga fungsinya ada di Dikti sebagai lembaga pembina, pembinaan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi yang ada di daerah, yang di wilayah, ya, kerja Kemendikbud. Jadi halo Prof. Out lagi ya, Mak. Jadi itu kira-kira organisasi LL Dikti, ya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kita baru ada di Aceh pada tahun 2014 ya. 2014. Pecah dari Kopertis Wilayah 1 Medan, kemudian berdiri sendiri menjadi Kopertis Wilayah 13. Berarti wilayah 13 ini cuma membawahi provinsi Aceh, begitu Prof? Provinsi Aceh, betul. Nah, baik. Kemudian Profesor, ada pertanyaan, seberapa banyak PTS yang ada di Aceh ya, yang kemudian ini di bawah pemantauan ataupun di bawah organisasinya LL Dikti yang ada sekarang? Atau kita juga membawahi PTN nih, Pak Prof? Ya. Fungsi kita adalah mungkin kalau kita sebut membawahi seperti subordinasi ya. Sebetulnya kita sifatnya koordinasi. Jadi masing-masing PTN dan PTS itu sebenarnya mereka independen. Cuma sebagai perpanjangan tangan kementerian, fungsi kita membina. Kalau di Aceh ketika saya masuk di Dikti 2018, jumlah PTS di Aceh 111. PTS ya Pak Prof? PTS. PTS 111. Kemudian ada beberapa merger, ya, bergabung pada PTS kecil itu bergabung, seperti misalnya Akademi Muhammadiyah bergabung di Universitas Muhammadiyah. Sekarang yang tercatat di PD Dikti itu 101, karena sudah beberapa bergabung. Di Abu Yatama juga ada akademi yang di bawah Yayasan Abu Tama. Abu Yatama juga bergabung ke Universitas Abu Yatama. Kemudian juga di tempat lain juga seperti itu. Ya. Nah, dengan PTN kita ada koordinasi, misalnya gini, ada izin prodi baru. Itu kalau PTN ingin membuka prodi baru atau ingin menutup prodi baru, itu ada rekomendasi dari Dikti. Karena Dirjen Dikti atau Dirjen Diksi
diksi ini pendidikan vokasi dan profesi. Vokasi dan profesi. Kalau mereka mau, karena wewenang itu ada pada dirjen, ya. Kalau ada pembukaan prodi baru, ada penutupan prodi baru, atau pembukaan PTS baru, itu diberi wewenang ke Dikti untuk melihat fasilitas awal, menguji fasilitas awal tentang syarat-syarat perizinan. Jadi Diktilah yang memberi rekomendasi kepada Dirjen Dikti atau Dirjen Diksi tentang pembukaan prodi baru. Yang sekarang kita sedang proses satu unsiah punya. Unsiah baru tadi pagi saya lihat rekomendasinya dan yang saya komunikasi dengan pimpinan di unsiah. Mereka ingin membuka prodi S2 Sains Biomedis, ya, biomedis atau ilmu biomedis di Fakultas Kedokteran tingkat S2. Jadi ada rekomendasi di Dikti, karena Dikti akan melihat fasilitas, kesiapan semuanya, dosen dan sebagainya, baru kemudian mengeluarkan rekomendasi. PTS juga seperti itu. Dan pendidikan vokasi yang ada, misalnya sedang kita proses juga di Semelu. Di Semelu itu belum punya satu perguruan tinggi. Mereka ingin mengajukan Politeknik Semelu. Ya. Memang Politeknik agak ini di bawah Dirjen Diksi, yang tadi Dirjen Dikti, ini Dirjen Diksi. Ya, persyaratannya agak ketat karena kesiapan fasilitas yang cukup, karena mereka menyelenggarakan pendidikan vokasi. Ya. Jadi itulah fungsi kita, di samping kita juga melakukan pembinaan terhadap mutu, ya, pengawasan mutu, pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Aceh. Benar-benar. Nah, kemudian Pak, seperti misalnya perguruan tinggi yang seperti IAIN ini masuk di bawah LL Dikti atau tidak, Pak? Tidak, mereka di bawah Kopertais. Kopertais berarti ya? Kopertais itu mereka tidak punya organisasi seperti Dikti, mereka ada organisasi tetapi ditempatkan di UIN Araniri. Jadi di bawah Rektor UIN Araniri ada organisasi Kopertais. Nah, ini yang berarti seperti Unsia, Pak, kan ada beberapa kali kita dengar ingin membuka jurusan baru di Aceh Tenggara beberapa waktu lalu kalau nggak salah ya, di daerah-daerah yang pedalaman, itu juga melalui LL Dikti berarti, Pak, pengurusan semuanya. Kalau mau buka jurusan baru ya melalui LL Dikti. Yang dibuka di Unsia PSDKU, ya, di luas kampus utama itu prodi-prodi yang sudah ada izin sebetulnya. Iya. Jadi PSDKU itu boleh dibuka ya, di luar kampus utama. Prodinya sudah ada, izinnya sudah ada, tapi akreditasinya A, tidak boleh akreditasi rendah. Artinya ini hanya membuka cabang untuk memudahkan masyarakat di pedalaman gitu, Pak, ya? Akses terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan. Jadi kesiapan juga, kalau sudah akreditasi A artinya itu excellent lah ya. Mereka bisa. Tapi kalau akreditasi CB itu tidak boleh. Baik, kemudian Pak, terkait akreditasi PTS yang ada di Aceh nih, Pak. Apakah semuanya akreditasinya mungkin bisa disebut mana yang sudah oke, yang sudah bagus akreditasinya, kemudian ada beberapa PTS yang mungkin belum maksimal akreditasinya, mungkin bisa disebutkan, Pak? Ya, tadi saya sebut kalau jumlah PTS itu 101, kemudian yang kalau saya rinci ada 5 PTS yang pembinaan. 5 PTS, Pak. Pembinaan. Kalau pembinaan itu artinya itu karena bermasalah dengan operasional. Selama pembinaan itu seperti sanksi administratif, ya, tidak boleh meluluskan mahasiswa, tidak boleh menerima mahasiswa dan sebagainya. Ada 5 dan sedang kita
bina sebetulnya ya. Itu misalnya akreditasinya sudah mati, itu tidak boleh, ya itu pembinaan masuk nanti ketika ada masalah misalnya. Kemudian ada 96 yang aktif ya, 96 aktif. Nah, dari sekian jumlah PTS itu yang akreditasi B itu PTS, akreditasi institusi ya. Akreditasi perguruan tinggi jumlah yang B, yang status B itu ada 5 perguruan tinggi. 5. Kemudian C itu ada 13 perguruan tinggi. 13. Kemudian ada yang tidak disebut C karena ini menggunakan instrumen baru ya. Sekarang kan apa namanya? Dulu 7 instrumen, sekarang menjadi 9 instrumen kriteria ya, 9 kriteria. Nah, sekarang yang sudah menggunakan kriteria 9 itu dengan akreditasi baru dengan status baik itu ada 6 PTS. Artinya mereka mengajukan akreditasi karena menggunakan instrumen baru itu ya. Kalau dulu kan akreditasi A, B, C. Nah, kalau di dalam peraturan itu terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nah, sekarang oleh BAM PT yang terakreditasi diberi kita sebut saja antara tanda kutip peringkat ya, atau ada sangat baik, unggul. Sekarang dengan instrumen 9 itu. Nah, yang ada 6 PTS itu dengan instrumen 9 itu sudah baik. Baik itu tidak bisa kita sebut, tetapi ya karena sudah menggunakan kalau lama tidak ingin menggunakan instrumen, diberi kesempatan untuk oleh BAM PT. Nah, ada 77 PTS yang belum terakreditasi, ada yang sedang. Artinya ini akreditasi akreditasi perguruan tinggi ya, institusinya. Nah, kemudian akreditasi program studi itu ada yang A di PTS, ada 2 prodi itu A. Kemudian B yang paling banyak, gemuk di B itu ada 164 program studi. B ini sudah bagus ya. Kemudian masih C atau dengan status C itu 137 program studi, dan yang baik yang sudah menggunakan instrumen 9 atau kriteria 9 itu ada 9 program studi. Belum terakreditasi ada 53 program studi dari jumlah 365 program studi. Itu keadaan tentang status prodi. Iya. Tadi kan ada 77 tadi Pak, 77 PTS tadi belum terakreditasi perguruan tingginya Pak. Perguruan tingginya.